Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersama dari atas, Kasih Intelijen NMB Sumatera Selatan, rekan-rekan media sosial maupun cetak yang senantiasa setia untuk terus memberikan publikasi tentang upaya-upaya kita dalam kegiatan B4 ini. Rekan-rekan kita bersama bahwa kita sampaikan terus bahwa kita terus melakukan upaya-upaya dalam rangka menghentikan suplai, tidak memberantas menghentikan suplai daripada narkotika. Jadi rekan-rekan lihat bahwa di tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin itu banyak peningkatan pengungkapan daripada kasus narkotika, khususnya narkotika jenis sabu. Ya. Untuk saat ini kita tahu bersama bahwa NPS itu New Psycho Substance ini sudah ada perkembangan baik dunia maupun Indonesia. Di dunia saat ini sekitar hampir 1.350 jenis NPS dan sudah masuk ke negara kita ini sekitar 160 jenis. Mereka berkembang terus ya, upaya-upaya dalam rangka menciptakan bagaimana mereka bisa pasarnya ini laku ya, kepada masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya pada generasi kita semuanya. Untuk di daerah kita, Sumatera Selatan ini masih jenis sabu yang mendominasi. Jadi sampai saat ini kita terus melakukan upaya-upaya hingga di ujung tahun 2023 ini kita juga melakukan upaya penegakan hukum dan kita telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini di tanggal 26 November kemarin 2023, yaitu di daerah jalan antara lintas timur Palembang Jambi kilometer 114. Nah, kita melakukan pembuntutan pengejaran dengan informasi dari masyarakat terhadap sebuah mobil kereta Fortuner warna putih dengan nomor polisi BG 222 ZAU. Dalam upaya pengejaran ini kita berhasil mengamankan dua orang tersangka atas nama Novan Pratama bin Asrani dan Maruta Jaya bin Mahyudin Banan. Nah, ini dua-duanya penduduk Kenten, Palembang. Jaringan ini adalah jaringan Riau, jaringan Pekanbaru ke Tulung Selatan. Jadi jaringan kita sudah kita ungkap selama ini adalah sekitar 16 jaringan ya, 16 jaringan. Nah, ini jaringan ini adalah jaringan Pekanbaru Tulung Selatan. Ini juga ada indikasi kaitannya dengan jaringan Palembang Lampung yang dulu pernah kita ungkap di tahun 2017 atau 18 ya. 17 ya. Itu jaringannya Kadafi yang sekarang dilakukan penahanan di Nusa Kambangan, yang istrinya kemarin tertangkap itu yang selebriti itu mulai Selegram itu. Nah, korbannya juga ada anggota polisi juga ya, Kasat Narkoba. Nah, ini juga ada indikasi kaitannya di sana. Jadi mereka ini jaringan-jaringan ini juga dinamis, berkembang terus. Ya, mereka terus saling berkomunikasi, saling berkolaborasi untuk bagaimana mereka itu membagi pemetakan jaringan penyebaran dan pemasaran daripada sabu ini. Nah, jadi kita amankan, kita sita, kita tangkap dari dua tersangka ini, yaitu 5 kg jenis sabu. Ya, sudah kita amankan dan kita sudah berproses. Kita juga terus melakukan upaya-upaya pengungkapan dimungkinkan atau tidak adanya TPP, tindak pidana pencucian uang. Ya, mereka ini sudah dua kali melakukan kegiatan ini. Sementara ini mereka masih diperiksa, statusnya masih sebagai kurir. Tapi kita akan kembangkan terus. Ya, kita akan kembangkan terus. Ya, kaitan-kaitan antara jaringan ini kita juga kembangkan terus. Ya, rekan-rekan, supaya kita juga update perkembangan daripada dinamisasi sindikat mereka, khususnya yang ada di Sumatera Selatan dan sekitar
Sumatera Selatan, yaitu berbatasan dengan Lampung, berbatasan dengan Bangka Belitung, dan berbatasan dengan Jambi. Kita akan melakukan pengungkapan terus jaringan-jaringan ini. Luar biasa ya, dengan adanya suplai yang terus ada ini, tentunya kita juga masih adanya pasti demand ya. Demand itu adanya orang permintaan, kebutuhan daripada itu kami juga melakukan upaya-upaya lain yang sifatnya itu berupa penyuluhan ya, pemberdayaan masyarakat, juga rehabilitasi masif yang akan kita lakukan dalam rangka mengobati ya saudara kita, generasi muda kita yang sudah terkontaminasi dengan narkoba, yang dia bukan jaringan tapi dia adalah korban penyalahgunaan narkoba, sehingga nantinya diharapkan antara pengungkapan yang signifikan untuk menghentikan suplai dan penyembuhan daripada orang yang sudah atau masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan narkoba ini, kita harapkan ke depan secara bertahap Sumsel ini akan berkurang ya, prevalensi maupun sabu ataupun narkoba yang masuk di wilayah Sumatera Selatan, dan akhirnya kita akan bisa menuju secara bertahap menjadikan Sumsel bersih dari narkoba. Sementara ini dari saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan 1-2 silakan rekan-rekan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka itu kan sudah 2 kali. Aku barangnya dari mana? Nah, yang pertama itu berapa kilo yang masih dilewatkan ke Sumsel? Dibuangnya kemana? Sama ya. Jadi dia ini spesialis untuk sulung tulung selapan. Jadi dia ini 2 kali ini sementara dipakai untuk transportir ya sabu dari Pekanbaru ke Tulung Selapan. 1 orang mendapatkan 50 juta. Maksudnya yang pertama dia bawa itu berapa kilo? Ini kan 5. Itu tidak melihat ininya, barangnya ya berapa kilo, tapi 1 kotak segitu langsung dimasukkan. Yang pertama harus nggak tertangkap. Yang pertama tertangkap ya. Jadi dia sistemnya mungkin kalau orang bekerja itu borongan. Kalau kerja borongan ada yang satuan harian, ada yang borongan. Nah ini mungkin yang borongan. Ya ini yang agak ini kita sayangkan bahwa mereka harusnya tahu bahwa ini berbahaya, barang berbahaya ini tidak harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan ini. Netral ya. Netral menyebut jaringan Riau gitu ya. Ya, akan baru. Akan baru ya. Gimana jadi kalau Riau? Apakah jaringan ini kan baru Riau lagi kita untuk Riau ini apakah sudah sering Riau itu ya. di sini channel? Ya, untuk Pekanbaru ini hampir sering ya. Sering. Jadi kita ini biasanya jalur ini sekarang ini lewatnya di Malaysia. Jadi Golden Triangle itu kan ada 3 negara itu, Thailand, Laos, dan Myanmar. Nah ini dia masuk ya melalui pinggiran-pinggiran Malaysia itu, sekitar Johor itu. Nah dia bisa nyebarnya kemana-mana. Bisa dia langsung ke Medan, Sumatera Utara, bisa juga ke Pekanbaru. Atau kalau Riau Kepri, melalui Kepri itu, biasanya kalau Kepri lolos dia masuk ke Pekanbaru. Pekanbaru berarti langsung ke sini. Jadi mereka ini ya kalau saya lihat itu tidak menyatu ya, kadang-kadang tidak menyatu. Jadi sampaikan dinamisasi daripada jaringan itu luar biasa. Ada yang langsung Pekanbaru, ada yang langsung ke Sumut, ada yang langsung ke Kepri. Nah, Kepri. Kalau Kepri itu ada BNNP, itu sering ungkap juga. Tapi kenapa kok Kepri diungkap masih lolos juga di Pekanbaru? Nah, berarti menurut saya tidak satu ini, tidak satu satu jaringan lah ya. Jadi mereka bisa masing-masing. Jadi menggunakan mobilisasi laut, ya mereka bisa masing-masing melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dan kita ketahui bersama, sebagaimana kita dapat informasi kemarin pengungkapan terakhir di 33 kilo bersama dengan Mabes BNN itu daerah Sumsang itu para nelayan-nelayan itu sudah banyak juga yang sudah masuk dalam jaringan. Maksudnya nelayan-nelayan yang biasa, bukan nelayan-nelayan yang menggunakan kapal-kapal cepat itu tidak. Nelayan yang hanya sehari-harinya mencari ikan itu sudah juga 1, 2, dan 3 itu merupakan jaringan mereka. Jadi mereka ini pintar sekali menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan upaya-upaya itu sehingga tersamarkan sekali, dan menggunakan masyarakat lokal untuk menjadi kurir dan ini tempat
enggak ya tempat tinggal, tempat tujuan singgah. Nah, untuk dia menjadi bandar untuk distribusi ke beberapa tempat. Jadi dia tidak langsung karena dia tahu bahwa dia akan sulit untuk masuk kalau tidak ada kenal dengan orang, tapi dia menggunakan ini. Nah ini kita semakin sulit, kita harus semakin juga peka dengan situasi ini, makanya kita harus berkoordinasi dengan kepala desa, dengan semua stakeholder yang ada di tingkat desa, yang daerah-daerahnya yang pinggiran-pinggiran laut atau pantai atau sungai itu kita waspadai bersama. Karena daerah-daerah pinggiran ini ya kita terbatas dengan segala perkuatan yang ada. Nah ini kadang-kadang kita kecolongan di sana. Tapi kita sudah deteksi ya dari daerah kita yang rawan-rawan ini, yang nantinya kita juga melakukan upaya-upaya pengungkapan. Ya. Lanjut. Jenderal, tadi disebutkan ini ada indikasi jaringan yang suami selebgram. Apakah mereka ini dikendalikan dari lapas? Kan suami selebgram sudah ditangkap Polda Lampung kan? Ya kalau Gaddafi, namanya Gaddafi kalau tidak salah. Iya Gaddafi. Itu selama di lapas mana? Muramata atau Serong? Dia di Lapas Serong. Lapas Serong. Dia mengendalikan. Ada beberapa yang sudah kita ungkap ya. Termasuk jaringan yang 115 kilo itu dia itu. Sisa apa namanya Hasan ya, Nur Hasan. Di awal tahun, ingat nggak? Awal tahun itu kartunya Pak Kabit, begitu habis dilantik dia dapat tangkapan 115 kilo. Nah itu dikendalikan oleh jaringan lapas. Karena kita terus melakukan penekanan di lapas itu. Terakhir kita lakukan rahasia itu kita dapat 200 gram ya dalam lapas. Nah itu kita identifikasi lagi jaringan ini rupanya sel-sel ini masih hidup di situ. Akhirnya kita sampaikan terus segera dipindahkan ke Nusa Kambangan. Begitu Nusa Kambangan ini nggak tahu nggak lama seleb ini ketangkap. Ya seleb ketangkap, dia dibon lagi oleh Lampung. Dibon oleh Lampung untuk diinterogasi. Ya memang jaringan ini biasa ya kalau dia sudah satu yang dapat dia nggak tahu sila istrinya atau siapanya, selnya pasti hidupkan terus karena ini nggak akan mungkin bisa berhenti begitu aja. Ya. Jadi supply ini juga jaringan ini juga mempunyai semacam kayak tekanan-tekanan juga. Ya kalau sampai keluar dari jaringan ini juga taruhannya juga berat. Ya. Taruhan keluarganya, nyawa juga sama. Ya, sama dengan orang kecanduan narkoba itu nggak serta merta dia bisa sembuh. Ya bertahap. Tapi kalau dipengaruhi terus dengan lingkungan yang nggak berubah, dia akan tak kembali lagi. Jenderal, ini dari penangkapannya barang bukti ini waktu diamankan berada di mana? Siapa yang membawa dari dua pelaku ini yang bawa mobil? Yang bawa nyetir driver kan anak driver Ini MJ. Bibi ditemukan di mana dan dalam mobil itu? Di bagasi. Jadi dia itu begitu ditangkap di tengah jalan itu dia buang, dia lempar. Ketangkap mereka berdua, baru kita telusuri lagi sesuai dengan pengakuan dia buang di sekitar jalan Sungai Lilin itu, baru kita telusuri dan dapat. Jenderal, tersangkanya jerat pasal berapa yang dua tersangka nih? Ya, Jerat pasal berapa? Oh pasalnya seperti pasal biasa 114 ya. Undang-undang narkotika. Junto pasal 132 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132. Ayat 1 Undang-Undang tentang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, kita memang butuh ini ya, butuh mungkin juga dukungan dari masyarakat melalui rekan-rekan media ini tentang bagaimana komitmen kita memberantas narkoba ini. Jangan hanya kita sebagai penegak hukum lapangan lah istilahnya. Jaksa sampai pengadilan pun harus dikontrol sosial oleh rekan-rekan semuanya. Ya, kemarin dulu itu di tahun ini banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Kan kalian dengar sendiri kan, di akhir tahun 2022 kalau nggak salah itu ada hakim yang perempuan yang pindah ke Surabaya itu, dia tegas itu, dia 3 kilo aja hukuman mati. Ya, tapi setelah ini kok 115, berapa lagi? Yang 20 kilo itu kok 20 tahun. Kalau 20 tahun itu masih dapat remisi, tapi kalau hukuman mati sama seumur hidup itu nggak akan dapat remisi, dan nggak bisa ditengok sembarangan. Nah ini tolong kontrol sosial, jangan membiarkan ini Saya juga kemarin juga terus ke jaksa untuk segera banding dan kasasi gitu ya.
Jangan membiarkan 115 kilo. Bayangkan di negara sebelah itu 2 gram aja di hukuman mati. Kok kita 115 kilo? Berarti 115.000 gram. Ini rekan-rekan nanti harus mengikuti juga perkembangan daripada proses-proses ini ya. Tidak hanya di kita, di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, dan di tingkat peradilan itu harus mengikuti perkembangan untuk kontrol sosial kita. Kalau masyarakat ini semangat dengan ininya daripada masyarakat, padahal hukumannya udah jelas kok, nggak ada yang ini, nggak ada yang ringan ya. Ya memang kalau kita lihat, ya kalau kita bicara itu HAM ya, memang kita lebih HAM lagi orang yang pakai narkoba, ya. Berapa banyak orang terpakai narkoba itu pakai, nggak diobati, nggak disembuhkan, dia tidak akan bisa berhenti ya. Sampai dia gila dan dia akan meninggal dunia. Nah ini kan lebih melanggar HAM lagi. Yang lain? Ya kan, sabu itu apa terus tahun baru itu gimana? Ya kalau kita bicara tahun baru itu kan tahun agung, tahun baru itu kan tahun memang pergantian tahun ya. Bisa juga untuk itu bisa. Ya namanya barang-barang ini kan kalau kita lihat peredarannya ini sekarang di wilayah Jakarta ini kan hampir dari Sumatera semua ya. Menurut saya, jadi wilayah Jakarta ini juga sekarang agak menurun dia kalau nggak ada suplai dari sini. Jadi Jakarta semuanya ini darinya dari kita semua. Orang lari ke sana, di samping masyarakat di wilayah kita sendiri, di daerah-daerah perkotaan pun saya kira dari pihak seperti Tulung Selapang mana lagi itu, dari mana Mas Suji ya? Mas Suji itu saya dengar, saya akan lagi perdalam lagi nih jaringannya itu masuk ke Jakarta juga. Jakarta kan berarti untuk konsumsi tempat-tempat itu ya, tempat-tempat yang memungkinkan untuk bisa menggunakan sabu atau konsumsi ya namanya orang-orang yang itu happy dan sebagainya itu lari ke sana. Jadi bisa juga untuk kepentingan itu ya, namanya juga sekarang orang ini juga melakukan kegiatan-kegiatan acara-acara baik di kampung, di RT maupun di mana, di rumah-rumah ya. Nah itu juga kalau dulu kan miras, sekarang kan enggak, miras sudah nggak musim lagi sekarang miras. Sekarang namanya sabu itu bisa aja mereka melakukan kegiatan-kegiatan, merencanakan kegiatan-kegiatan untuk tahun baru itu bisa. Makanya nanti mungkin kita koordinasi dengan pihak Polda sampai kepada wilayah terkecil, Polsek dan Pospol untuk kita terus melakukan kegiatan himbauan-himbauan dan rahasia-rahasia tentang tetap organ tunggal itu ya, organ tunggal. Jangan sampai mereka nanti merencanakan tahun baru ini sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang kemungkinan bisa disisipin oleh badan untuk menggunakan sabu ini. Ya, saya kira itu.